Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Salam sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bercengkrama bersama di acara Ngaso, ngabuburit bersama fisiologi episode kedua. Oke, salawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada Baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul jaza nanti. Amin. Oke, untuk yang sudah sempat bergabung di episode pertama, selamat datang kembali. Untuk yang baru bergabung di episode ini juga kami haturkan selamat datang dan salam kenal. Nama saya Yona dan insya Allah saya akan menjadi moderator dalam perbincangan kita di acara Ngaso ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang terkait ilmu fisiologi dan kesehatan di balik ibadah puasa Ramadan. Oke, sama seperti episode sebelumnya, hari ini kita akan dibersamai oleh 3 narasumber dengan 3 topik yang sangat menarik. Kalau kali ini narasumbernya cantik-cantik semua ini pokoknya. Ada Dr. Sri Lestari yang akan berbagi tips mencegah dehidrasi saat puasa. Ada Dr. Meida Sofiana yang akan sharing terkait 30 hari mengubah diri. Dan Dr. Widya Wasiti Astuti yang akan membahas apakah benar saat puasa itu sistem imun kita akan menurun. Nah, nanti juga setelah 3 materi selesai, acara akan kita tutup dengan foto bersama. Sebelum kita mulai, mari kita simak dahulu pembukaan dari Kepala Departemen Fisiologi FKKMK UGM, Profesor Dr. Diki Mohrizal, Spesialis Andrologi, Konsultan Fertilisasi, Ahli Ilmu Fisiologi Manusia. Kepada Prof. Diki, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah diberikan rahmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkeluangan waktu, berkesempatan untuk bersama mendengarkan ilmu yang berkaitan tentang kesehatan dan puasa. Nah, kali ini Departemen Fisiologi mengadakan webinar yang kedua ya terkait dengan apa itu puasa dan kesehatan, dan topiknya tadi sudah disampaikan Dokter Yona, ada tentang bagaimana kita mencegah dehidrasi, kemudian oleh Dokter Lestari ya, Sri Lestari, kemudian ada Dokter Meida yang menyampaikan tentang puasa dan behavior atau perilaku ya. Nah, Dokter Meda ini sedang studi di Bristol, UK ya, jadi di Inggris. Jadi beliau ini saat ini sedang studi S3 di Inggris ya, tentang perilaku ya, tentang syaraf perilaku, dan beliau masih bersedia untuk memberikan materi ya. Alhamdulillah ya. Semoga nanti sinyalnya lancar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau. Yang ketiga ada Dokter Widya yang menyampaikan tentang imunitas. Nah, ini saya teringat beberapa pengalaman teman-teman yang ditanya oleh apa itu orang-orang yang ingin tahu tentang puasa. Oh, kamu nanti sakit. Nah, setelah puasa ada kekhawatiran imunitas turun, dan itu sebetulnya bisa dikaji oleh ilmu kesehatan ya, dalam hal ini fisiologi, bagaimana sebenarnya puasa itu aman ya, atau malah mungkin bermanfaat. Nanti Dokter Widya akan menyampaikan hal itu. Nah, bersama kita nanti narasumber-narasumber lain yang tentunya tidak kalah menarik karena masih ada 2 sesi lagi ya, sesi di minggu ketiga dan sesi di minggu keempat puasa. Tapi eh, nanti diumumkan lagi Dokter Yana bahwa untuk 2 minggu yang akan datang ini harinya adalah hari Kamis, bukan hari Sabtu, karena dikhawatirkan kalau hari Sabtu sudah mendekati apa itu Lebaran, jadi aktivitas untuk apa itu eh, banyak aktivitas lain yang mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ya, sehingga kita maju ke hari Kamis. Jadi untuk episode yang berikutnya, Ngaso jilid 3 dan jilid 4 atau periode 3 periode 4 akan dilaksanakan di hari eh, Kamis ya, tiap hari Kamis ya.
Semoga kita bisa istiqomah ikut kajian karena ilmunya juga banyak ya. Semoga juga mendapatkan pahala karena kita mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik ya. Terima kasih Dokter Yona atas kesediaan mengawal acara ini. Demikian juga Dokter Etsa, Mbak Etsa ya yang di belakang layar Oke. mempersiapkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Diki atas pembukaan yang sudah disampaikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi akan langsung kami undang narasumber pertama kita, yaitu Dr. Sri Lestari Sulistiorini, Master of Science. Selamat sore, Dr. Tari. Mbak Yuna. Iya, sehat nggak dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sesi pertama ini kita akan membahas tips-tips mencegah dehidrasi saat puasa ya dok ya. Ini menarik sekali Betul. ini topiknya. Baik, sebelumnya untuk Bapak Ibu hadirin semua, apabila nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat, atau kalau ingin memperdengarkan suara indahnya juga boleh, nanti langsung open mic di sesi diskusi nanti. Ya. Baik, monggo Dokter Tari, untuk waktunya kurang lebih 10 menit ya dokter, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yuna. Izin share screen ya. Ya, monggo dokter. Sudah nampak? Sampun dokter, sudah terlihat. Dah bagus. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Diki selaku Kepala Departemen Fisiologi yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini. Sore ini kita akan bicara tentang bagaimana mencegah dehidrasi pada saat puasa. Tidak dipungkiri Bapak Ibu bahwa kondisi puasa memang akan membuat keseimbangan cairan kita yang berubah. Nah, kita tahu bahwa air bagi tubuh kita itu mempunyai banyak peran. Yang pertama jelas ketika kita bicara air sebagai media untuk transport, gitu ya. Kemudian juga terkait untuk reaksi metabolisme itu membutuhkan juga air sebagai media. Kemudian beberapa organ tubuh kita itu air berperan sebagai pelumas gitu ya, pelindung, kemudian juga lubrikan gitu ya, dan juga untuk kesehatan kulit juga punya peran juga yang tidak kalah nanti ketika kita bicara di peran di ginjal, air ini punya kepentingan untuk sebagai media untuk mengeluarkan toksin dan racun. Nah, secara komposisi tubuh seseorang ini bervariasi untuk presentasi cairan tubuh. Mulai dari usia bayi baru lahir, anak-anak sampai dewasa dan lansia. Ini bervariasi. Dari bayi baru lahir, presentasi air tubuh cukup tinggi, bisa mencapai sekitar 80%. Kemudian pada dewasa ini nanti akan bervariasi berdasarkan gender. Untuk laki-laki presentasi lebih besar 60%, sedangkan untuk wanita sendiri kurang lebih 50%. Dan ini akan berkurang ketika menginjak usia di lansia. Ini presentasi cairan tubuh akan berkurang. Beberapa faktor selain usia kemudian jenis kelamin tadi memang secara struktur di dalam sel-sel tubuh kita paling banyak komponen itu air ada di dalam intrasel. Nah, yang mempengaruhi salah satunya adalah komponen-komponen seperti kalau kita bicara lemak gitu ya, ketika jaringan lemak ini cukup presentasinya meningkat berdasarkan dibandingkan berat badan. Nah, ini akan mempengaruhi total air tubuh. Nah, ini yang kadang-kala ketika mungkin kalau kita lihat anak kecil gitu ya, atau balita gitu yang dengan berat badan yang biasanya lucu menggemaskan gitu ya kalau anak kecilnya itu gemuk gitu. Padahal sebenarnya secara ketika jaringan lemak ini
meningkat, itu justru mengurangi total air badan persentase yang perlu diperhatikan. Biasanya pada kasus-kasus yang kondisi patologis yang kemudian jatuh ke dehidrasi ini cepat sekali ya kalau pada anak-anak, terutama tadi yang memang pada kondisi awalnya cairan tubuhnya sudah berkurang. Demikian juga pada lansia yang mesti memperhatikan bahwa persentase cairan tubuh itu juga lebih rendah dibanding dewasa, karena kita tahu bahwa massa ototnya juga sudah mulai berkurang. Padahal massa otot ini termasuk yang mempunyai komponen air cukup tinggi jika kita bicara sel-sel di akhir tubuh. Nah, kalau kita bicara lagi untuk keseimbangan cairan tubuh, sebenarnya tubuh ini selalu menjaga kondisi homeostasis, ya, dalam artian seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Dan kita tahu bahwa untuk cairan ini, untuk yang masuk ini kita bisa mendapatkan dari minuman, kemudian dari makanan, kemudian juga dari reaksi metabolisme. Nah, ini kita bisa mendapatkan, mungkin ini bervariasi ya, referensi ada menyebutkan 250 ml sampai 300, ini kita bisa mendapatkan dari hasil metabolisme reaksi. Nah, kemudian yang bagaimana dengan yang outputnya, yang pengeluaran air dari tubuh, ini juga bervariasi. Yang pertama mungkin dari cairan yang keluar juga lewat feses, ini yang kecil ya jumlahnya. Kemudian untuk yang lewat keringat ini bervariasi tergantung aktivitas. Misalnya kalau pada kondisi yang kita tidak banyak beraktivitas ya, mungkin bisa sekitar 8-10%. Tapi misalnya pada saat olahraga begitu, ini bisa meningkat jauh di atas 10%. Nah, yang juga tidak kalah punya kontribusi juga untuk pengeluaran adalah insoluble water loss, yang kadang tidak diperhitungkan bahwa air itu juga hilang lewat kulit dan dari pernafasan. Kalau kondisi paling tidak ya 600-700, mungkin bervariasi ya. Nah, kemudian di bagian akhir nanti di sistem urinari ini yang bagian akhir gitu ya, yang akan seperti apa ya, kontrol begitu ya, keran di bagian akhir yang akan, kerannya ini mau dibuka lebar atau bukaannya dikecilkan gitu. Karena ketika kehilangan air di bagian misalnya keringannya sudah banyak, mestinya bagian urin ini yang akan berkurang. Sehingga biasanya kita bisa melihat ya, untuk urea dibentuk itu kita juga bisa sebagai penyeimbang dari inputnya. Seperti yang mungkin gambar di sebelah ini, kita bisa memperhatikan bahwa ketika inputnya cukup banyak, urin yang dihasilkan juga akan seimbang gitu ya. Pada kondisi yang input yang output yang lainnya tidak pada kondisi normal ya, tidak pada aktivitas berat atau misalnya pada suhu lingkungan yang temperaturnya tinggi. Tapi beberapa faktor tadi bisa mempengaruhi itu. Nah, bagaimana jika tadi keseimbangan itu tidak berjalan dengan baik, dalam artian pengeluarannya tadi mungkin lebih banyak gitu ya yang masuk gitu. Nah, ini yang nanti kondisinya jatuh ke dehidrasi. Yang tadi disampaikan bahwa kita bisa melihat dari produk urinnya gitu ya. Jadi ada warna yang bisa kita amati secara kualitatif gitu ya, untuk melihat apakah ini kondisinya hidrasinya cukup atau kondisinya sudah dehidrasi. Jadi kalau dari skala warna itu ada nilai 1 sampai 8. Kalau dikatakan hidrasi seseorang itu cukup kalau warnanya itu sampai nomor 1 ke nomor 3. Mulai dari angka 4 ini, nomor 4 sampai nomor 8, angka 8 ini menunjukkan bahwa telah terjadi dehidrasi. Dari dehidrasi yang ringan sampai menuju ke dehidrasi yang berat. Nah, biasanya kan kondisi-kondisi seperti saat ini ya Bapak Ibu, mungkin kita perhatikan ya, volume urin kalau memang sedang berpuasa biasanya, kemudian sama mungkin kalau kita berkemih di siang atau sore hari seperti ini, volumenya sudah mulai berkurang dengan warna yang
sudah mulai menguning gitu ya. Nah, ini memang menunjukkan bahwa kita di sini hidrasinya kurang. Ya, ini juga salah satu tanda yang bisa kita lihat dari outputnya. Kemudian kalau yang lain ya kita melihat misalnya kehilangan 1% dari berat badan, eh, kehilangan cairan itu bisa berimbas pada ya gangguan untuk fokus gitu ya, tidak bisa fokus, kemampuan untuk apa ya, konsentrasi juga berkurang gitu ya. Kemudian biasanya sudah menimbulkan rasa haus gitu ya. Kemudian ketika 2-3% kehilangan ya gangguan tadi kognitif tadi ya juga mulai muncul ini apa namanya reaksi time misalnya itu juga mulai berkurang gitu ya. Kita tes dengan reaksi time-nya, kemudian mulut juga sudah mulai kering gitu ya, kehilangan sekitar 4% kehilangan dari berat badan air ini secara fisik performa juga sudah menurun. Dan nanti ketika sudah mencapai sekitar 5% ini gangguan konsentrasi, baik dari kepala, pusing. Nah, sebenarnya tubuh kita itu ada mekanisme untuk regulasi hormon. Regulasi hormon ADH untuk menjaga keseimbangan cairan tadi. Nah, bagaimana perannya? Jadi ketika hormon ADH ini, ketika ada penurunan volume darah dan peningkatan osmolaritas darah, jadi akan menstimulasi ADH untuk apa namanya dikeluarkan ya ke dalam pembuluh darah yang sebelumnya disimpan di hipofisis posterior. Dan ini nanti ADH ini atau vasopresin ini nanti akan berperan di ginjal dengan meningkatkan reabsorpsi. Jadi air ini akan diambil kembali itu lebih banyak oleh ginjal supaya tidak hilang di dalam urin. Itulah mengapa jumlah urin pasti akan berkurang. Kemudian yang tadi dari apa namanya penurunan volume, kemudian peningkatan osmolaritas, ini juga nanti akan mempengaruhi di pembuluh darah, gitu ya, materi di pembuluh darah, dan ini akan menstimulasi baroreseptor yang ada di dinding pembuluh darah, ya. Karena tekanan darahnya yang menurun, ya, volume darah menurun, tekanan darahnya akan menurun, dan ini akan menstimulasi untuk sinyal simpatis. Nah, ini ke perfusi renalnya hingga terjadi penurunan karena vasokonstriksi. Nah, ini akan menurunkan aliran filtrat yang di ginjal. Nah, ini juga nantinya akan memicu sekresi renin oleh sel junsa. Ketika sel renin ini sel junsa ini mengeluarkan renin, ya, renin tadi akan mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 dan nanti juga akan diubah oleh angiotensin converting enzim yang ada di endotel pembuluh darah paru-paru menjadi angiotensin 2. Dan ini salah satunya nanti juga berperan menstimulasi ADH lagi gitu ya titiknya. Selain itu dia meningkatkan rangsang untuk sekresi aldosteron oleh adrenal cortex. Ini aldosteron nanti meningkatkan reabsorpsi air. Harapannya tadi ketika ada vasopresin ADH tadi untuk meningkatkan reabsorpsi air dibantu juga ada peningkatan natrium. Jadi semuanya untuk mengembalikan air ke tubuh lebih banyak ya supaya menormalkan lagi jadi yang ketika ada penurunan volume, penurunan osmolaritas. Meningkatkan volume kembali ke normal dan menurunkan osmolaritas yang tadinya. Di sini yang sebelah ini menggambarkan bagaimana yang tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya apa namanya osmoreseptor itu akan terpicu ya untuk menimbulkan rasa haus ketika memang osmolaritas itu naik sekitar 1-3% ya dari nilai normal di plasma set point di osmoreseptor. Nah, ini akan rasa haus otomatis kan akan membuat kita untuk mendapatkan minuman. Tapi ini yang pada saat puasa kita tidak bisa segera melakukan gitu ya. Sehingga dari
feedback yang tes untuk mendapatkan minuman ini tidak bisa dilakukan pada saat puasa ya. Yang mekanisme yang tadi yang sampai ini yang berjalan. Kalau yang tadi ada secara sudah saya terangkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi peningkatan plasma volume, penurunan plasma volume sekitar 10% yang menstimulasi tadi rasa haus, sedangkan untuk osmolaritas plasma peningkatan 1-2%, ada juga 2-3%. Ini yang memicu untuk stimulasi rasa haus tadi. Sehingga harapannya kan tadi ya untuk mendapatkan minum ya, sehingga menormalkan lagi untuk volume yang turun, menormalkan lagi osmolaritas plasma. Nah, ketika kita pada kondisi normal, kita bisa mendapatkan minum. Ini ketika sudah ada sensasi lubrikasi di tenggorokan gitu ya, kerongkongan sudah yang awalnya kering sudah mulai basah gitu ya. Nah ini menstop untuk tadi ya, rasa haus tadi sudah hilang. Tapi baru bicara di rasa hausnya. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya berapa sih jumlah volume air minum yang cukup untuk diminum dalam total 1 hari. Ini bervariasi ya untuk referensi. Dari yang referensi yang ada di Indonesia ini diambil dari buku air bagi kesehatan oleh Santoso dan kawan-kawan di tahun 2017 ini menyatakan untuk kalau kita di usia dewasa laki-laki dan perempuan ini berbeda nih. Untuk usia ring sekitar 19 sampai 29 tahun untuk laki-laki ini sekitar 2.500 kebutuhan air dalam 1 hari. Kemudian ini ketika usia 30 sampai 49 ini lebih tinggi 2.600. Kemudian di usia lanjut ini hampir sama 2.600. Dan pada usia lansia ini sudah berkurang ya 1.900. Kemudian untuk wanita, perempuan ini di usia 19 sampai 29 tahun 2.300. Ini juga sama sampai usia 50 sampai 64 tahun. Nah, ini mungkin akan bervariasi untuk guideline referensi jumlah air yang diminum gitu ya. Dari beberapa negara ini dari referensinya EFSA di tahun 2010 ini dari Eropa maupun Australia bahkan mungkin Amerika dan Kanada ini bervariasi. Dari WHO sebelumnya juga bervariasi. Dari Eropa sendiri ini untuk laki-laki kurang lebih 2,5 liter, kemudian untuk perempuan sekitar 2 liter, sedangkan di Australia ini cukup tinggi 3,4 liter untuk yang laki-laki, demikian juga di Amerika dan Kanada 3,7 liter per hari, sedangkan untuk wanita 2,8 per hari, liter per hari, dan perempuan di Amerika dan Kanada 2,7 liter per hari. Nah, ini yang membedakan kalau dari yang Eropa ini menggunakan parameter osmolaritas dari urin untuk batasan ini ya kecukupan total minumnya. Sedangkan yang 3 referensi lain ini dia menggunakan total water intake dari based on median population intake. Ini yang mulai dari EFSA di Eropa ini yang mulai dia melihat dari osmolaritas urinnya. Nah, kalau kita melihat minuman variasi sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin sebenarnya mungkin kita sudah memahami bahwa kita butuh minumnya volume dan sebagainya. Cuma biasanya godaan apalagi saat puasa gitu. Jadi Bapak Ibu, ini banyak sekali minuman, pilihannya banyak sekali. Nah, kadang-kala kita memang kemudian tergoda gitu. Apalagi mungkin yang punya anak-anak gitu. Biasanya keinginan anak-anak itu kan mengikuti apa yang sekarang ini baru tren. Kalau kita bicara minuman terbagi menjadi yang alkoholik dan non-alkoholik. Dan kalau kita bicara non-alkoholik ini juga ada beberapa pembagian secara fisiologi efek, kemudian bagaimana serving dari suhunya, apakah dipanas atau dingin, kemudian juga ingredientnya gitu ya, bahannya sintetis atau natural, dan apakah mengandung karbonasi atau tidak. Nah ini yang
perlu diperhatikan sekali adalah ketika kita memilih jenis dari minuman. Memang banyak sekali dan biasanya memang pilihan yang seperti yang digambar ini menarik sekali ya. Saat kita berbuka biasanya antusias sekali untuk milih. Tapi menarik juga bahwa dari data ini, kalau dari data komponen dari beberapa jenis minuman tadi Bapak Ibu, tapi ini dari UK kalau nggak salah, penelitian dari UK, komposisi yang di sana, kita perhatikan bahwa untuk minuman seperti apa namanya cola ini osmolaritasnya cukup tinggi ya, 432. Kemudian untuk spotting ini isotonic gitu ya, ini relatif sama dengan osmolaritas tubuh. Diperhatikan lagi bahwa untuk cola ini kafein cukup tinggi, selain di bawah ini ada kopi, tea, dan ini ya, ini komposisi kafeinnya lumayan gitu ya, dibanding apa namanya komposisi cairan minuman yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena memang ini nanti berefek ketika pada pembentukan urin ya, karena punya sifat efek untuk meningkatkan produksi urin sehingga terjadi diuresis. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena umumnya kan kita ya pemilihan itu yang menguatkan hati. Nah, ini beberapa penelitian yang mungkin ini sudah tahunnya 2015-2018, Pak Ibu, ini di Amerika. Ya, kemudian ini meneliti selama 3 tahun itu berbagai tipe minuman yang dikonsumsi. Memang sebagian besar ini air gitu ya, dalam artian plain water. Kemudian menariknya di sana adalah kopi, termasuk yang kedua, pilihan yang banyak kedua. Kemudian minuman yang manis ini peringkatnya, yang berikutnya dan teh. Jadi sepertinya mirip-mirip yang seperti di Indonesia. Ini juga menarik sekali bahwa seiring dari yang grafik di sini, seiring bertambahnya usia, memang ini malah meningkatkan yang tadinya untuk kopi dan tea. Jadi ini kopi dan tea ini mungkin sama ya kalau di Indonesia dilakukan penelitian ya, bahwa ini ternyata signifikan increase berdasarkan usia. Jadi semakin usia semakin tinggi peningkatan di konsumsi yang kopi dan teh ini. Sepertinya juga kalau kita misalnya ada acara buka bersama atau acara kumpul-kumpul yang lain, kalau usia-usia yang di sini juga pilihan minumnya tidak berpindah ya. Biasanya antara kopi, teh, atau yang kalau yang usia masih muda mungkin memilih yang bervariasi. Nah, ini juga menurun. Mohon maaf dokter, tadi yang kepotnya 1 menit lagi nggak dokter? Oh iya. Dan ini yang apa namanya menurun gitu ya, ternyata yang ini minuman yang dari buah-buahan gitu ya. Nah, ini juga penelitian dari mahasiswa kami yang sebelumnya pasca pandemi. Nah, ini juga hampir mirip tadi, jadi memang posisi kopi teh ini termasuk urutan besar ya setelah air yang dikonsumsi. Jadi ini mungkin yang pemilihan jenis minum ini yang mungkin perlu diperhatikan. Mungkin kita sudah merasa sudah cukup dalam volume, tetapi mungkin pemilihan jenisnya yang ya karena tergoda banyak sekali pilihannya. Nah, kenapa kalau yang manis tadi juga perlu dihindari gitu ya? Karena kalau glukosa ini kan sebenarnya zat yang masih dibutuhkan tubuh, sehingga normalnya kondisi normal ketika di ginjal itu akan direabsorpsi kembali. Tetapi proses reabsorpsi kita pahami bahwa itu mempunyai kapasitas, seperti layaknya kita menggunakan alat transportasi gitu ya, mempunyai transport maksimum batasan, sehingga ketika kadar gula ini cukup tinggi, apalagi kalau misalnya pada minuman itu kan glukosa yang langsung bisa diabsorpsi ya, sehingga langsung akan masuk ke tubuh dan ini akan dibawa ke ginjal, dan ketika melampaui nilai ambang batas transport maksimum ini akan terbuang ya, tidak direabsorpsi semuanya dan menimbulkan efek diuresis. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa justru ketika banyak minum yang manis ini kenapa kemudian memicu diuresis dan efeknya ya malah semakin berkurang gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan lagi tadi seiring usia, selain untuk usia lansia ini total air tubuh sudah berkurang, sensitivitas terhadap hormon ADH ini juga mulai berkurang. Dan ini yang perlu diperhatikan karena ada kalanya
Jadi ya kita ingin minum ketika sudah mulai ada rasa haus. Padahal tadi sensitivitas rasa haus pada lansia sudah mulai berkurang, sehingga ketika sudah menginjak lansia mungkin perlu mengatur minumnya ini benar-benar apa ya, bagus gitu ya, tidak menunggu karena sensasi rasa hausnya sudah mulai berkurang dan menunggu rasa haus nanti jatuh ke dehidrasi. Juga memperhatikan kalau kita beraktivitas yang berat dan sebagainya. Nah, ini rekomendasi dari Kemenkes, kita mungkin sudah memahami ya Bapak Ibu, sebaiknya 8 gelas ini minimal nih ya, karena sekali lagi tadi kondisi tubuh kita bervariasi, aktivitas sehari-hari juga bervariasi, mungkin cuaca juga bervariasi. Ini paling tidak kita bisa membagi minum itu pada saat awal sekali bangun tidur, kemudian setelah sahur gitu ya, kemudian nanti setelah maghrib kita berbuka dengan 1 gelas, kemudian setelah sholat minum lagi, dan nanti setelah makan berbuka setelah maghrib kita minum, dan sebelum isya kita juga akan minum. Kemudian 2 ini adalah setelah tarawih dan sebelum tidur. Dan tadi biasanya 8 sampai 10 ya kalau dia tadi. Jadi memang dari sunnah hadis Nabi pun juga mengatakan bahwa segeralah berbuka, dan dia juga mengajarkan untuk kalau tidak ada kurma ya seteguk air sudah cukup gitu ya. Kadang-kala kita sebelum berbuka itu udah pinginnya macam-macam, padahal sebenarnya cukup minum air aja sudah lega sekali. Mungkin demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maaf bila waktunya sudah. Terima kasih banyak Dr. Tari, Alhamdulillah atas materi yang telah Iya. disampaikan, bahwa sebenarnya tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan cairan ya, Dek, ya tadi ya. Tapi saat terjadi ketidakseimbangan yang cukup lama, seperti tadi di kondisi puasa tidak minum berjam-jam, kalau saat sahur atau buka hanya minum sedikit bisa dehidrasi gitu ya. Nah, dan perlu diperhatikan juga ini pemilihan minumnya. Kalau kita saat sahur sudah minum 3 gelas, tapi 2 gelasnya kopi, 1 gelasnya kuah sop, itu beda ya dok ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Dokter Tari. Ini dari Mbak Mariatul. Selamat sore, izin bertanya, apakah konsumsi ORS atau Oralit dan skim milk atau susu skim pada saat sahur dapat mencegah pengeluaran air dan dapat menjaga tubuh dari dehidrasi? Monggo Dokter Tari, silakan. Iya, kalau apa namanya, kembali lagi ya, kalau di awal tadi ya, di awal tadi sebaiknya kan 2 gitu ya, 2 kita bisa minum. Bisa kita misalnya selain putih pilihan tadi ya untuk apa namanya, minuman yang lain. Apa namanya, kalau di awal dikatakan bisa tidak mencegah, kembali lagi aktivitas setelahnya apa gitu ya. Aktivitasnya apa? Misalkan eh, untuk yang isotonik ataupun tadi ya untuk hydration itu kan cepat menghentikan elektrolit. Jadi misalnya habis di pagi hari mau aktivitas ringan untuk olahraganya mungkin masih bisa ya di saat pagi. Biasanya kalau kemarin ya disampaikan kan olahraga waktu-waktunya kita memperhatikan ya waktunya kan. Kalau untuk mencegah kembali lagi ya tadi ya sepanjang aktivitas harian itu seperti apa. Tapi yang penting tadi 8 itu dicukupkan gitu ya. Kemudian kalau yang skim tadi memang dia dibanding yang low fat, untuk fatnya kan lebih rendah ya untuk skim. Juga kalorinya dia lebih rendah menurut saya. Jadi mungkin bisa menjadi alternatif selain minum air putih. Mungkin itu. Baik, terima Kalau kasih. mencegah dehidrasinya tergantung tadi. Iya, tergantung aktivitasnya juga ya dok tadi ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Tari atas jawabannya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab secara langsung ini kami sudahi dulu. Apabila masih ada teman-teman yang ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti mungkin mohon berkenan Dokter Tari untuk bisa menjawab via kolom chat ya Dokter. Iya. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada Dokter Tari yang sudah berkenan ngaso bersama dan berbagi ilmu kepada kita semua terkait dehidrasi saat puasa dan cara pencegahannya. Nah, kita akan memasuki topik kedua. Judulnya ini sudah seperti kalau kita ikut TED Talk ini atau seperti judul-judul buku self improvement
ya. Ini judulnya adalah 30 hari merubah diri. Insya Allah. Langsung saja kita undang pembicara kedua kita, live from Bristol, England, Dr. Maida Sofiana, Magister Biomed. Selamat sore, Dr. Maida. Selamat sore. Oh, pagi ya, Dok, kalau di sana pagi ya. Betul, di sini masih jalanan. Sehat ya, Dokter. Ini judulnya intriguing sekali ini, Dok. 30 hari merubah diri. Ini bukan 30 hari mencari cinta ya, Dok ya? 30 Range ini apa ini filosofi merubah namanya ya. di film itu ya, benar. Ini saya jadi tidak sabar ini mau menyimak merubah diri seperti apa ini ya. Moga dokter kami langsung persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter Maida. Sebentar. Ini sudah bentuk full screen kah, Dr. Sudah. Yona? Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu di Inggris. Ini Bapak Ibu semua, saya mengaturkan terima kasih kepada fisiologi, terutama Kadep kami, Prof. Diki, yang sudah menginisiasi kegiatan ini dan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk turut ikut ya dalam acara ngaso fisiologi ya, walaupun sekarang posisinya sedang tidak di Jogja, sedang tidak di Indonesia. Saya di sini sedikit berbagi bagaimana sebenarnya perubahan perilaku sih yang kita hadapi selama bulan Ramadan ya. Jadi ini judulnya 30 hari mengubah diri ya, walaupun ya Ramadan ada yang 28, ada yang 29 ya. Jadi kita mulai. Nah, jadi apa sih itu kebiasaan? Pasti Bapak Ibu sering dengar ya. Udah kebiasaan. Bahasa sekarang gaulnya apa ya, Mbak Yona, tuman apa ya? Iya, Dok, tuman, Dok. Ya. Nah, kebiasaan itu apa sih? Nah, secara fisiologi perilaku, jadi kebiasaan itu adalah tindakan yang sebenarnya otomatis gitu. Jadi kayak karena sudah terbiasa, kuncinya adalah sudah otomatisasi. Jadi dan pastinya ada proses pembelajaran sebelumnya. Nah, kebiasaan ini adalah proses impulsif. Artinya apa? Dia tidak memiliki, tidak membutuhkan banyak upaya seperti itu. Upaya dari otak kita untuk melakukan karena sudah terbiasa tadi, sudah terjadi otomatisasi. Mungkin bisa Bapak Ibu bayangkan seperti awal-awal kita belajar naik sepeda atau naik motor seperti itu ya. Awal-awal kan masih mungkin jatuh-jatuh, awal-awal mungkin masih kesulitan, masih ngingat-ngingat gas di mana, rem di mana, koplingnya yang mana gitu ya. Tapi ketika sudah jadi otomatisasi, bahkan tanpa mikir, itu udah langsung bisa ngegas jalan gitu ya. Nah, begitu juga dengan perilaku selama Ramadan ini ya. Jadi lanjut. Nah, kebiasaan Ramadan. Jadi sebenarnya kebiasaan selama Ramadan itu bisa dipengaruhi banyak hal ya Bapak Ibu ya. Bisa bervariasi. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Misalnya yang pertama keyakinan ya, keyakinan agama. Misalnya ada yang cukup dengan melakukan sholat wajib atau ada yang sholat sunatnya begitu ya. Ada yang puasanya ketika berbuka biasanya pakai minum apa, kalau nggak ngeteh berarti nggak afdol gitu ya, nggak dengan yang manis-manis berarti nggak ini. Jadi kebiasaan itu ada banyak sekali ya. Terus kemudian ini seperti misalnya praktik budaya juga ya, disiplin individu. Nah, jadi kebiasaan Ramadan juga dipengaruhi juga dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu biasa untuk bangun subuh, sehingga sekarang ketika Ramadan tidak kesulitan lagi nih untuk bangun sahur ya. Tapi kalau memang biasanya bangunnya jam 7 pagi, maka ketika Ramadan diminta sahur pukul 4, pukul 3, mungkin akan sedikit kesulitan seperti itu. Begitu juga dengan keadaan pribadi, entah itu kesehatan ataupun kebiasaan tadi. Nah, jadi kenapa sih mungkin bertanya-tanya, kenapa mungkin Ramadan itu kita disuruh puasa wajib itu 1 bulan? Kenapa nggak 1 minggu? Kenapa tidak 1 hari? Kenapa bahkan tidak 2 minggu saja ya? Jadi sebenarnya kalau dari perubahan perilaku sendiri, itu walaupun sebenarnya ada variasi ya,
kita untuk mengubah suatu kebiasaan adalah sekitar 21 sampai 30 hari Bapak Ibu. Ya, 21 sampai 30 hari. Jadi untuk merubah kondisi kita, kan kita cuma diminta oleh Allah berpuasa itu 1 dari 12 bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, dari 1 bulan inilah yang kita sering dengar bahwa Ramadan itu adalah bulan perbaikan, Ramadan itu adalah titik momentum kita untuk mengevaluasi diri dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ketika kita lihat dari bagaimana Ramadan ini, sebenarnya dia membentuk perilaku dari kita sebagai individu dan juga sebagai suatu komunitas di sini. Nah, jadi sebenarnya ada ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat banyak pendapat ya, ada yang mengatakan untuk 50% orang bisa berubah itu butuh 66 hari, ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang bahkan butuh waktu yang lebih lama ya. Jadi sebenarnya itu banyak faktor yang mempengaruhi termasuk pada di mana titik awal kita mulai dan tujuan akhirnya itu seperti apa, sekompleks apa. Ketika kita misalnya titik awalnya ada di titik rendah dan kita membutuhkan target yang tinggi sekali, mungkin akan butuh waktu yang lebih lama. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebenarnya proses dalam mengubah suatu kebiasaan itu apa seperti itu. Yang pertama adalah proses inisiasi. Jadi misalnya kita nih awal bulan Ramadan ya, inisiasi itu butuh sekitar 1-3 hari. Jadi di sini ketika pada fase ini kita secara sadar kita membuat niat, oke, saya akan melakukan puasa ibadah Ramadan. Saya akan membentuk suatu perilaku baru di sini. Misalnya saya akan sholat dengan lebih sering misalnya. Yang tadinya cuma sholat wajib, saya mau tambah sholat sunat misalnya. Terus kemudian yang biasanya ke masjid itu mungkin sekali sehari, sekarang saya ingin setiap sholat 5 waktu saya ke masjid. Jadi datang ke masjid dengan lebih sering. Atau oke, kita nggak boleh gibah karena ini nggak baik, nanti pahalanya berkurang dan lain sebagainya. Jadi di sini ada di proses inisiasi ini yang paling penting adalah yang pertama motivasinya. Motivasinya itu masih tinggi seperti itu. Nah, terus kemudian antusiasnya itu masih, wah saya harus menjadi pribadi yang lebih baik misalnya. Puasa yang dengan benar-benar puasa yang benar-benar menjalankan seperti syariat seperti itu. Nah, tapi sayangnya pada proses ini inisiasi itu belum otomatisasi Bapak Ibu ya. Jadi kebiasaannya itu masih butuh banyak gangguan. Mungkin awal-awal ketika puasa lebih merasa lebih cepat lapar gitu ya, lebih cepat lapar, lebih cepat haus gitu. Nah, itu biasanya hari-hari awal di tahap inisiasi ini. Kemudian untuk yang proses selanjutnya adalah proses ini kok nggak mau ya, sebentar. Nah, proses yang kedua adalah aklimatisasi. Nah, ini biasanya hari ke-4 sampai hari ke-10 ya. Pada proses aklimatisasi ini kita mulai mengintegrasikan perubahan perilaku kita sebagai suatu kegiatan rutin. Di mana yang paling penting di sini adalah repetisi atau pengulangan. Pengulangan terus-menerus ya, supaya kita bisa merasa lebih natural ya. Jadi kuncinya tadi kebiasaan adalah lebih kurang effortnya, lebih kurang usaha kita supaya bisa menuju ke perilaku tersebut. Jadi mungkin bangun sahur menjadi lebih enak, jadi nggak berat lagi gitu ya. Terus kemudian untuk menjalankan sholat udah ngerasa atau ngaji yang tadinya 2 halaman tenggorokan udah kering, ini udah bisa bahkan setengah juz 1 juz gitu ya, atau bahkan 2 juz gitu per hari. Nah itu jadi lebih ini, tapi masih ada sesekali mengalami tantangan berat begitu ya. Beda dengan hari selanjutnya. Nah, ini atau proses selanjutnya adalah konsolidasi. Nah, ini konsolidasi adalah pada hari biasanya 11 sampai hari ke-21, di mana pada proses konsolidasi ini sudah mulai terjadi stabilisasi ya, dan konsistensi dari perilaku baru yang kita lakukan ya.
Nah, jadi ini menjadi apa istilahnya lebih natural lagi dibanding proses yang aklimatisasi tadi ya. Butuh butuh effort yang juga lebih atau usaha yang lebih ringan dibanding pada proses yang aklimatisasi. Nah, harapan kita setelah hari ke-21 biasanya pada hari 10 malam terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Biasanya dengan berusaha meraih Lailatul Qadar gitu ya, kita menjadi lebih intens lagi. Kenapa? Karena itu adalah proses otomatisasi ya. Setelah pada hari ke-21 itu perilaku yang sudah dibentuk ya. Ini sudah terjadi proses transisi dari proses yang tadinya butuh usaha, ini sudah terjadi proses otomatisasi tadi, membentuk suatu perilaku yang sudah terintegrasi dengan diri kita ya. Usahanya udah benar-benar minimal di sini pada proses yang otomatisasi ya. Kalau misalnya kita gambarkan seperti misalnya pohon, maka pada proses yang otomatisasi ini cabangnya udah banyak sekali ya. Cabangnya sudah banyak sekali, tapi cabang yang terbentuk itu baru tipis-tipis Bapak Ibu, rapuh ya. Baru rapuh sehingga harus ada proses selanjutnya, yaitu proses yang long term atau jangka panjang. Jadi proses pemeliharaan ini yang tadi penguatan ranting-ranting kecil, kurus, tipis yang sudah terbentuk tadi menjadi dahan atau ranting yang lebih kuat lagi ya, sehingga tidak mudah patah begitu. Nah, jadi kuncinya di sini adalah repetisi, pengulangan ya, supaya tadi aktivitas yang sudah kita lakukan selama 21 hari sebelumnya atau 30 hari sebelumnya itu menjadi lebih kuat lagi seperti itu. Menjadi lebih kita pasca Ramadan itu menjadi pribadi yang seperti tadi, kita ingin jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi kuncinya adalah konsistensi, kesabaran dan ketekunan. Nah, ini ada tipsnya untuk ya, apa sih yang mempengaruhi durasi pembentukan pemeliharaan kebiasaan tadi? Seperti yang saya sebutkan. Walaupun teorinya bilang 21 sampai 30 atau 66 hari atau bahkan ada yang bilang 90 hari ya, itu berbeda-beda terkait dari yang pertama perbedaan individunya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Misalnya sebelum Ramadan, sholatnya masih bolong-bolong. Kemudian ketika sekarang ya mungkin kita buat oke, saya mau sholat 5 waktu ya. Ketika sholat 5 waktunya sudah penuh, sudah ini ditambah lagi mungkin dengan sholat sunat ya. Beda lagi dengan orang yang memang sudah terbiasa di hari sebelum Ramadan, dia sudah terbiasa untuk sholat wajib dan sholat sunat seperti itu. Nah, itu akan beda tingkatnya seperti itu dalam pembentukan kebiasaannya. Terus kemudian konsistensi ya. Konsistensi jadi dimulai dan dengan usaha untuk mempertahankan ya. Dan ini ke lingkungan ya. Seperti misalnya saya mau mengajarkan puasa pada anak saya. Ketika kami berada di Indonesia, less effort. Usahanya lebih sedikit dibanding ketika saya mengajarkannya di sini di Inggris. Karena di sini teman-temannya kami di sini berarti adalah minoritas muslimnya. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kita adalah mayoritas. Lingkungan kita mendukung untuk itu. Jadi mungkin di sekolah nggak ada kantin yang buka, begitu ya, di sekolah. Kalau di sini ya nggak ada, makan siang tetap disediakan, ya masih lihat teman-temannya makan. Jadi pasti akan lebih sulit seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah motivasi, ya motivasi dan komitmen. Kita pastinya ingin berusaha membentuk suatu perilaku berdasarkan pada kita dapat reward apa dari ini. Nah, reward apa sih, hadiah apa sih yang akan kita dapat, keuntungan apa yang kita dapat. Jadi dari sana, misalnya, dengan saya menjadi pribadi yang lebih baik, pahala dapat misalnya. Atau dengan saya, kalau anak-anak motivasinya apa? Kalau saya puasanya penuh, dapat THR full, misalnya seperti itu. Jadi motivasi dan komitmennya penting ya. Nah, dan ini kemajuan bertahap. Jadi Bapak Ibu ketika mau membentuk suatu kebiasaan baru, tidak boleh langsung tinggi sekali targetnya. Kalau misalnya tadi saya tadinya duha masih bolong-bolong, maka Ramadan ini saya mau duha saya dilakukan setiap hari 12 rakaat. Wah, mungkin jadinya sulit begitu. Mungkin dimulai dulu dengan setiap hari tidak bolong duhanya.
terus 2 rakaat dulu, kemudian lanjut jadi 4 dan selanjutnya seperti itu. Jadi harus dengan kemajuan yang bertahap. Lalu kemudian dengan kesadaran diri dan refleksi ya. Jadi setiap hari kita refleksikan diri, hari ini sudah bagaimana, bulan puasa ini udah bagaimana dan apa yang harus dilakukan selanjutnya sehingga tidak muluk-muluk seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan bahkan target kita tadi nanti takutnya membebani diri sendiri seperti itu. Nah, ini ada satu quote yang saya dapatkan di sini benar-benar menohok sekali. Bahkan ini saya bukan di sini sebagai mengajari ya. Kita sekarang sama-sama belajar begitu. Bahwa Ramadan itu bukanlah temporary increase. Jadi bukanlah momen kita meningkatkan ibadah secara temporer atau secara sebentar saja. Itu sebenarnya Ramadan ini adalah momen Allah ingin menunjukkan kepada kita, kamu tuh mampu. Ini yang kamu mampu lakukan setiap hari. Ketika Ramadan misalnya, kita mampu untuk mengaji sampai 1 juz 1 hari. Kenapa di luar Ramadan bahkan 1 halaman pun tidak dapat begitu. Ketika Ramadan kita mampu untuk tahajud bahkan sebelum sahur. Kenapa di luar Ramadan kita nggak bisa bahkan bangun di sepertiga malam ya. Jadi ini jadi momen bagi kita sebenarnya dengan Ramadan yang 30 hari sudah diatur begitu ya. 1 bulan ini Ramadan menjadi momen bagi kita, ternyata saya bisa loh melakukan seperti ini dan dilakukan secara konsisten. Harapannya adalah ibadah tersebut menetap sampai ke bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Nah, terima kasih Dr. Yana. Ini maaf singkat aja materinya. Terima kasih banyak Dr. Maida atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Ini Masya Allah sekali dok, saya langsung nyes ini. Jadi ternyata memang Allah itu meminta kita untuk puasa kurang lebih sebulan. Ini juga ada alasannya, karena itu waktu yang kira-kira dibutuhkan bagi kita untuk membangun kebiasaan baik ya dokter. Dan tadi menarik sekali disampaikan bahwa di 10 hari terakhir saat kita mengejar Lailatul Qadar itu telah terjadi tadi peningkatan stabilitas dan konsistensi. Sehingga kalau di fase awal, fase aklimatisasi tadi kita sudah oke, di 10 hari terakhir ini kita sudah semakin ringan untuk menjalankan ibadah dan bisa semakin all out begitu ya dok ya. Iya, dan tentunya tadi setelah Ramadan perlu ada pemeliharaan agar ranting kebiasaan baik tadi menguat menjadi dahan. Masya Allah itu udah bisa jadi quote dok, quote hari ini. Baik, kalau begitu kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu hadirin semuanya, apabila ada pertanyaan dapat langsung diketikkan di kolom chat atau langsung open mic, dan kami ingatkan pula untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah dibagikan di kolom chat. Insya Allah nanti materi juga akan dikirimkan ke alamat email yang diisikan di daftar hadir ya. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Ini sambil menunggu saya juga jadi teringat dok yang hadis yang dikatakan kalau bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil, itu juga terkait pembiasaan tadi ya dok ya. Betul. Jadi ketika Ramadan tidak kaget Dr. Yona ya. Atau kalaupun belum, jadi bisa dimulai dari awal. Tapi tadi targetnya jadinya jangan tinggi-tinggi karena nanti takutnya membebani, malah jadinya pas di 10 hari terakhir, wah udah ini ya, udah kesulitan ya. Berarti memang lebih baik sedikit-sedikit tapi istiqomah yang penting ya dok ya. Betul sekali. Oke. Baik, Bapak Ibu apabila tidak ada pertanyaan, maka sesi diskusi mungkin kita sudahi dulu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya sepanjang ini ada pertanyaan, Bapak Ibu monggo bisa menanyakan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dibahas via chat ya. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Maida sudah berkenan membersamai dari Bristol, Masya Allah. Terima kasih banyak dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah semakin sore, kita sudah semakin mendekati waktu berbuka. Masih ada satu materi lagi, materi yang tidak kalah menarik. Ini kita akan membahas, benar nggak sih selama puasa tuh sistem imun kita akan menurun? Wah, ini pas sekali ini, soalnya ini satu rumah saya baru flu semua. Kecuali saya, Alhamdulillah. Langsung saja kami undang narasumber ketiga kita, Dr. Widya Wasityastuti, Master of Science, Master of Medical Education, PhD. Selamat sore, Dr. Widya.
Sore, Bu Yona. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah ini bisa berjumpa lagi dengan dokter Widya via Zoom. Kemarin baru aja ketemu sebenarnya, tapi ini ketemu lagi, alhamdulillah. Baik, kami Alhamdulillah. persilahkan untuk memulai materinya, ya dokter. Nanti akan Baik. kami lakukan yang tanya jawab. Enggak? Terima kasih Bu Yona untuk waktu dan kesempatan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Departemen Fisiologi untuk waktu dan kesempatan serta penugasan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada acara NGASO 2 kali ini. Yang kedua, kami mengapresiasi luar biasa nih hadirnya beberapa senior kami di dalam forum ini. Ada Bapak Wakil Dekan Dr. Hamim Berkenan Rawuh, ada juga Dr. Prof. Surya dari Departemen Fisiologi, ada Dr. Nana dan juga kolega-kolega lain dari jauh yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk bergabung bersama Departemen Fisiologi. Terima kasih sekali. Moga-moga sedikit berbagi dari departemen ini memberikan sedikit tambahan ataupun juga merefresh sesuatu yang mungkin ingin kita eksplorasi lebih jauh. Kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan puasa Ramadan dan sistem imunitas. Tadi di awal Pak Departemen, Prof. Diki sudah menyampaikan bahwa ada berbagai pertanyaan di masyarakat begitu ya. Bagaimana sih puasa itu? Apakah kalau kita nggak makan, nggak minum dengan suatu durasi waktu tertentu begitu ya? Ramadan itu kan kita definisikan berpuasa sejak dari subuh sampai dengan hadirnya azan maghrib begitu ya. Dan kebetulan di Indonesia durasinya relatif selalu terus-menerus sama dari tahun ke tahun, bahkan kurang lebih beberapa dekade berikut ini periodenya hanya sekitar dari jam 4 pagi sampai dengan sekitar jam 6 sore begitu, atau kira-kira kurang lebih 14 jam ya Mbak Yona ya. Jadi dan itu selalu cenderung sama begitu. Nah, sementara ada banyak juga jenis-jenis puasa yang dilakukan oleh masyarakat ataupun kelompok komunitas lainnya. Ada yang puasa sekian jam lebih pendek atau mungkin lebih panjang atau mungkin hanya puasa tidak mengkonsumsi makanan-makanan tertentu begitu ya. Nah, mohon izin materi yang kami sampaikan memang lebih banyak terkait dengan puasa dengan pendekatan modeling untuk Ramadan begitu ya Bapak Ibu senior semua. Nah, sering kita kaitkan pada puasa Ramadan itu adalah pertanyaan karena kita tidak mengkonsumsi sesuatu begitu ya untuk periode waktu makanan tertentu, berarti ada suatu asupan nutrisi yang berkurang begitu ya. Nah, dengan asupan nutrisi yang berkurang itu muncul pertanyaan, apakah ini akan mempengaruhi juga sistem imun kita? Apakah akan menurunkan kemampuan ataupun kapasitas perlindungan tubuh kita gitu ya? Pertanyaan besar, kenapa? Karena di dalam nutrisi itu ada sejumlah zat-zat yang menopang sistem imun kita. Ada protein, ada vitamin, bahkan juga mineral yang mungkin berkurang. Kita akan coba eksplor lebih jauh, namun sebelum kita membahas tentang kemampuan sistem imun, izinkan kami mengingatkan sedikit dalil tentang puasa dan kesehatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Memang hadis ini rawinya lemah begitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Namun karena ada spirit baik begitu ya, mari kita coba kupas lebih detail bagaimana sabda Rasulullah ini tentang berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Bapak Ibu semua yang kami hormati, ada beberapa aspek kajian yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kaitannya puasa dengan autofagi. Mungkin untuk memulai kami menyampaikan dengan apa sih autofagi? Ya, autofagi ini adalah suatu sebenarnya kalau secara sederhana kita bisa menerjemahkan autofagi itu sebagai mekanisme pembersihan diri atau bahasa medis atau terminologi biomedisnya disebut dengan self digesting, jadi melakukan proses pencernaan sendiri gitu. Apa sih sebenarnya pembersihan diri ini? Ini adalah suatu mekanisme di dalam sel untuk membongkar komponen seluler yang sudah tidak diperlukan lagi atau mungkin juga yang sudah tidak berfungsi begitu. Misalnya apa? Misalnya organel yang rusak atau mungkin protein yang malfungsi ketika proses biosintesis. Sehingga dengan adanya autofagi ini, sesuatu yang sudah tidak perlu atau tidak berfungsi tadi akan disintesis menjadi protein yang kembali fungsional. Atau juga
dioksidasi di mitokondria untuk dihasilkan menjadi ATP atau energi. Yang menarik adalah bahwa autofagi ini perlu pencetus untuk bisa aktif begitu ya. Nah, salah satu kondisi yang mengaktifkan autofagi adalah adanya proses lapar atau berkurangnya kadar glikogen di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita mengalami lapar dan juga kekurangan glikogen, disinilah ada proses aktivasi dari autofagi ini begitu. Nah, autofagi ini dari tadi ya, mekanismenya sebagai pembersihan diri, dia punya peran yang penting dalam pertumbuhan seluler juga, termasuk juga mempertahankan kondisi ideal di dalam sel kita. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan kembali energi intraseluler, aset-aset yang ada yang kita miliki itu agar menjadi energi intraseluler, sehingga terjadilah pencegahan kerusakan dan sel itu bisa tetap bertahan hidup meskipun ada kekurangan energi atau ada kekurangan nutrisi. Ini yang pertama. Jadi puasa itu mengaktifkan autofagi, dan autofagi itu adalah mekanisme pembersihan diri. Ini yang pertama. Nah, apa sih sebenarnya autofagi, Bapak Ibu? Kalau kita bicara atau secara sederhana, autofagi itu seperti ini adalah suatu mekanisme recycle ya, sesuatu yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau tidak berperan lagi dalam tubuh kita ubah menjadi functional enzim, kita ubah menjadi energi agar bisa termanfaatkan dengan baik. Yang lebih menarik lagi, ternyata dengan autofagi itu berdasarkan pengkajian itu turut memperpanjang usia sel gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada longevity kaitannya dengan mekanisme autofagi, sehingga secara lebih jauh akan ada kapasitas yang lebih tinggi sehingga lebih tidak tua atau jadi lebih panjang usianya. Ini yang menarik karena autofagi itu bikin usia kita menjadi lebih panjang dalam sisi biologis ataupun dari sisi seluler. Yang kedua, Bapak Ibu, kami mengaitkan puasa itu dengan hormon pertumbuhan. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata pada saat kita puasa, begitu ya, mengalami rasa lapar, pada saat bersamaan ada yang ditingkatkanlah sekresi dari hormon pertumbuhan atau growth hormone. Ini secara lebih detail sudah dibahas di pertemuan yang pertama lalu ya, Dr. Yona ya. Nah, ketika pada puasa ada mekanisme aktivasi autofagi, lalu pada puasa juga ada peningkatan sekresi growth hormone, maka kedua hal ini saling bersinergi begitu. Sinergi yang seperti apa? Yaitu akan menggantikan sel-sel yang sudah rusak atau sel-sel yang lama. Dan selain itu juga karena tadi ada proses pembersihan dan juga hormon ini membantu pertumbuhan, maka akan ada upaya untuk mencegah masalah-masalah yang lebih jauh di tubuh kita. Nah, aspek kajian puasa yang ketiga dengan sistem imun adalah terkait dengan sel-sel imun itu sendiri. Nah, mohon izin ini kami mencoba mengkaji penelitian yang dilakukan oleh Moez Al-Islam dan kawan-kawan di tahun 2012 lalu. Mereka membandingkan profil zat-zat gizi di tubuh kita, begitu ya, 1 bulan sebelum puasa. Jadi 1 bulan sebelum puasa, kemudian setelah berpuasa selama kurang lebih 3 minggu atau di akhir masa periode puasa Ramadan, dan 1 bulan setelah tidak berpuasa sama sekali. Dibandingkan profilnya, seberapa sih keseimbangan dietnya begitu ya, baik makro maupun mikronutrients. Ternyata ditunjukkan bahwa pada 3 periode waktu tersebut memang dengan berpuasa Ramadan, ya tadi kita sampaikan bahwa Ramadan itu berpuasa dari subuh sampai dengan maghrib, kemudian durasinya kurang lebih 28 sampai dengan 30 hari, maka ternyata memang dari asupan air termasuk juga asupan folat dan sejumlah zat-zat lemak itu ada kecenderungan untuk turun, ada perbedaan secara signifikan. Termasuk juga salah satunya penurunan dari beta karotin. Jadi tadi yang pertanyaan di depan, kalau puasa asupan makanannya turun gitu. Kira-kira bagaimana dengan efeknya? Oh, ternyata memang benar. Secara profil jumlah begitu ya, asupan nutrisinya ada turun. Yang menarik juga bahwa ternyata pada penelitian mereka itu setelah berpuasa kurang lebih selama tadi ya disampaikan 3 minggu atau kurang lebih 21 hari begitu ya mendekati puasa Ramadan, itu juga ada penurunan
berat badan pada individu-individu yang dikaji dan juga persentase dari lemak tubuhnya begitu dibandingkan dengan sebelum puasa. Dan ternyata setelah puasa itu sebagian besar kembali karena mungkin sudah kembali pada pola makan seperti sebelum berpuasa. Nah, lalu dengan adanya perubahan komposisi makanan itu bagaimana? Padahal kita tahu makanan itu cukup krusial sebagai pendukung mekanisme kerja ataupun kapasitas dari sistem imun itu sendiri. Ternyata Bapak Ibu, turunnya tadi ya sejumlah asupan diet tadi ternyata juga disertai juga dengan turunnya sel-sel kekebalan tubuh. Dari sisi jumlahnya ternyata turun Bapak Ibu ya. Kemudian sejumlah zat-zat yang dihasilkan oleh sel kekebalan tubuh ini atau yang kita sebut dengan sitokin, khususnya sitokin proinflamasi juga turun. Kenapa ya? Karena memang sebagian besar sitokin proinflamasi itu dihasilkan oleh sel-sel kekebalan tubuh. Dan yang dikaji adalah interleukin 1, TNF-alpha, dia turun. Dari sisi jumlah turun. Tapi alhamdulillahnya masih berfungsi dengan baik dan jumlah yang turun tadi itu masih berada pada rentang yang normal. Jadi ada penurunan jumlah tapi tidak mengganggu fungsi normal dari sisi sel-sel kekebalan tubuh dan sitokin proinflamasi. Ini Bapak Ibu ya untuk kaitannya puasa dengan sel imun dan juga sitokin. Yang ketiga, kami mencoba mengaitkan puasa dengan tadi sitokin proinflamasi yang tadi kita sudah kaji turun kan ya. Nah, kita perlu tahu bahwa ternyata sitokin proinflamasi ini adalah sitokin yang sifatnya proaterogenik atau ada kecenderungan untuk membentuk atero gitu ya, aterosklerosis dan sebagainya. Nah, karena pada kondisi puasa sebagian besar sel imun tadi turun begitu ya, kemudian sitokin juga turun, maka proses aterogenik di tubuh kita itu juga berkurang, Bapak Ibu. Mekanismenya seperti apa nih? Ada detailnya, tapi tidak akan kami jelaskan lebih jauh begitu ya. Nanti kalau ada yang tertarik bisa mencoba melihat lebih detail. Dan dengan berpuasa itu menurunkan resiko untuk sindrom metabolik karena tadi proses aterogeniknya juga berkurang. Nah, berikutnya adalah dengan tadi Dr. Yona mengawali bahwa sedang batuk pilek begitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sering dieksplorasi atau ditanya oleh teman-teman juga. Jadi gimana kalau kita lagi batuk pilek? Ya, kalau batuk pilek tentunya ada pengkajian khusus ya, harus dieksplorasi sesuai dengan masalahnya. Namun secara umum, kalau kita bicara puasa dengan pertahanan sistem pernafasan begitu ya, kita perlu memahami bahwa dalam sistem pernafasan, pertahanannya itu melibatkan lapisan yang ada di saluran nafas, di mana di situ ada disebut struktur yang disebut dengan mukosa. Dan mukosa ini dilapisi juga oleh mukus. Izin menyampaikan Bapak Ibu, nah 95% dari mukosa itu ternyata air. Sehingga sebenarnya imunopatologi atau permasalahan yang mungkin timbul di permukaan saluran nafas itu akan dipengaruhi oleh status hidrasi ketika kita berpuasa. Dan gangguan pada mukus yang ada di lapisan mukosa itu akan mempengaruhi pergerakan rambut-rambut halus yang ada di permukaan saluran pernafasan. Jadi akan mengganggu pembersihan mukosiliar ketika ada substansi-substansi atau patogen yang mungkin bisa menyebabkan gangguan pada saluran nafas. Sehingga pada berpuasa tadi sudah disampaikan pada sesi pertama sangat penting untuk kita mengatur dan menjaga status hidrasi kita agar salah satunya sistem pertahanan di sistem pernafasan kita itu tetap baik begitu ya, pembersihan substansi dan patogennya berjalan dengan baik. Termasuk ketika sudah mengelola hidrasi dengan baik, ada faktor yang harus juga kita pertimbangkan ada pertahanan sistem pernafasan ini adalah lama berpuasa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh suatu tim begitu ya, mereka membandingkan puasa Ramadan di mana puasanya kurang lebih tadi ya 14 sampai 16 jam dengan suatu puasa yang durasinya 60 jam. Jadi hampir 2,5 hari tidak makan dan minum sekitar 60 jam. Ternyata pada kelompok yang berpuasa selama 60 jam itu ada gangguan hidrasi dan
ada gangguan dalam proses pembersihan mukosiliar ini. Nah, sehingga nih kalau nanti Bapak Ibu yang hadir di sini akan melakukan puasa yang panjang begitu ya, mungkin perlu dipastikan bagaimana cara menjaga hidrasinya. Tapi dalam puasa Ramadan yang tadi durasinya kurang lebih 14 sampai 16 jam dari penelitian The Value Glue ini, alhamdulillah tidak sampai mengganggu proses pembersihan dari mukosiliar yang ada di sistem pernafasan. Pengkajian selanjutnya adalah mungkin sedikit mengkaitkan dengan puasa dan infeksi. Beberapa waktu yang lalu kita dilanda oleh pandemi COVID-19 begitu ya. Dan ini mendorong sejumlah pengkajian. Apakah puasa ini juga punya efek terhadap kejadian infeksi COVID-19? Yang menarik adalah ternyata bahwa puasa di bulan Ramadan itu mempunyai efek antiinflamasi. Mekanismenya seperti apa? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bati dan Mindy Koglu itu, antiinflamasinya ternyata dengan menekan, tadi sama seperti penelitian sebelumnya, menekan jumlah sitokin proinflamasi. Selain itu juga menekan jumlah stres oksidatif. Dan yang menarik juga tadi ada mekanisme autofagi, sehingga ada proses pembersihan tadi ketika ada gangguan pada sel-sel karena inflamasi, karena infeksi COVID atau infeksi yang lain, itu ada proses pembersihan atau autofagi. Dan ada juga mekanisme melalui remodeling dari mikrobiota usus. Dan perbaikan mikrobiota usus ini juga ternyata mendorong penguatan sistem imun kita. Dan yang tidak boleh kita lupakan tadi pada kajian sebelumnya, dia juga perbaikan puasa kan memperbaiki sejumlah mekanisme memperbaiki sejumlah indikator pada sindrom metabolik. Artinya beberapa aspek yang tadi kita kaji di awal, penekanan sistem proinflamasi, kemudian menekan stres oksidatif, termasuk juga perbaikan sistem imun dan juga berbagai mekanismenya itu secara komprehensif memberikan efek antiinflamasi. Sehingga ada suatu kajian yang mungkin bisa dilakukan lebih mendalam lagi begitu ya, terkait dengan kemampuan puasa ini untuk juga perbaikan melawan infeksi yang terjadi di tubuh kita. Sehingga terima kasih sekali Mbak Yona, ini adalah slide terakhir saya. Kita bisa menyimpulkan bagaimana sih sebenarnya puasa dengan sistem imun itu. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan bahwa berpuasa itu ternyata mempengaruhi atau menyebabkan perubahan status nutrisi, mungkin lebih jauh akan mempengaruhi perubahan komposisi tubuh kita begitu ya. Dan status nutrisi ataupun komposisi tubuh ini sejumlah suplemen ataupun mikronutrients yang ada itu berpengaruh terhadap sistem imun. Namun ternyata masih banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan meskipun ada penurunan, ada perubahan sejumlah status nutrisi ataupun komposisi tubuh, tapi ini tidak sampai mengganggu respon imun atau kapasitas imun. Jadi berkurang tapi tidak sampai menyebabkan imunodefisiensi. Nah, ini jadi berkurang tapi tidak sampai menyebabkan imunodefisiensi. Plus juga adanya pendorongan aktivitas autofagi, termasuk juga berkurangnya sejumlah sitokin proinflamasi. Ini kita sudah tunjukkan tadi di awal punya banyak manfaat bagi kesehatan. Insya Allah dengan pengelolaan berpuasa yang baik sesuai dengan sunnah-sunnah yang disarankan, misalnya tidak meninggalkan sahur, kemudian juga menyegerakan berbuka, itu adalah upaya kita untuk tetap menjaga kondisi tubuh kita tetap dalam kondisi yang baik, dalam batas normal, dan insya Allah ada kemanfaatan lain dari sistem imun untuk kesehatan tubuh kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sesi ngaso 2 kali ini, Bapak Ibu. Moga-moga ada kemanfaatannya, semakin menambah semangat kita untuk terus berpuasa, tidak hanya di bulan Ramadan, namun juga menjaga ritme berpuasa kita dengan berbagai puasa-puasa yang lain, baik puasa yang sunnah begitu ya, misalnya sehari puasa Senin Kamis, puasa kemudian di bulan tanggal 11, 12, 13, atau juga puasa-puasa yang lain yang disarankan misalnya puasa Daud. Terima kasih. Moga-moga bermanfaat. Kalau ada salah dan ketidaktepatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Yona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Widya atas materi yang telah disampaikan. Berarti ini tadi keluarga saya flu-nya karena minumnya kurang ya, Dok?
Mungkin sekali ya. Oke, tadi juga ada poin yang sangat menarik yang saya tangkap tadi bahwa selama puasa ini ada fase pembersihannya, sel-sel yang sudah rusak dibongkar tadi autofagi ya, tapi kemudian ada sinergi dengan fungsi hormon pertumbuhan. Jadi ada gantinya, ada daur ulangnya hingga mencapai kondisi kesetimbangan yang kalau dalam fisiologi kita sebut homeostasis ya, Dok ya. Oke. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Dr. Widya, dari Bapak Budiono Santoso. Ini bahwa angka prevalensi keganasan kolorektal di negara-negara Islam itu disinyalir lebih rendah daripada negara-negara non-Islam. Nah, ini apakah berkaitan dengan naiknya proses otofagi, terutama tadi saat puasa itu, Dok? Apakah ada studi evaluasi yang sudah pernah dilakukan? Monggo, Dok. Betul sekali, Bapak Budiono Santoso, yang untuk pertanyaannya secara detail tentunya saya pribadi perlu mengkaji ini kaitannya keganasan kolorektal khususnya di negara Islam ya kaitannya. Tapi kalau kita mempertimbangkan tadi yang kami sudah sampaikan ya Bapak Budiono bahwa ada mekanisme autofagi, ada mekanisme penekanan sitokin proinflamasi, kemudian juga yang pasti ada mekanisme kita pembatasan nutrisi dalam tanda kutip begitu ya dengan suatu mekanisme yang terstruktur dan sesuai dengan aturan. Saya rasa ini tidak bisa kita abaikan. Mungkin ada juga kontribusi yang sangat positif terkait dengan puasa. Selain juga tentunya kalau lebih jauh kita melihat nanti adalah pola konsumsi makanannya ya, Mbak Yona ya. Karena kan kolorektal tidak bisa diabaikan dari kejadian pola diet yang dilakukan. Kemudian yang kedua juga mungkin selain itu adalah faktor dari genetika masyarakatnya. Nah, ini tentunya kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita upayakan salah satunya dengan berpuasa yang kita pahami dengan bahwa ini akan meningkatkan mekanisme autofagi salah satunya, insya Allah juga akan berkontribusi untuk menjaga salah satunya gangguan pembelahan sel yang tidak pada tempatnya begitu. Mungkin begitu jawaban singkat dari saya. Terkait persisnya, insya Allah ini men-trigger ya Dr. Yona ya untuk kita juga mencoba melihat nanti secara spesifik bagaimana epidemiologi begitu ya kolorektal di daerah negara Islam dan apa kausanya. Matur nuwun sekali Bapak Budiono. Terima kasih atas jawabannya Dr. Wida dan atas pertanyaannya Pak Budiono. Jadi ini selain dari puasa tadi dan segala manfaatnya harus selalu kita pertimbangkan juga faktor-faktor lain seperti tadi nutrisi, gaya hidup juga genetik begitu nggak ya Dok ya? Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Widya yang sudah berkenan ngaso dan berbagi ilmu bersama kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.20. Hari ini kita sudah mendapatkan wawasan yang banyak sekali dan saya pribadi bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk bersama menyimak majelis ilmu yang luar biasa ini. Ya, kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang belum untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat. Dan untuk slide materi yang telah disampaikan oleh narasumber, insya Allah akan kami kirimkan via email yang diisikan oleh Bapak Ibu semua. Sebelum kami tutup, kami mohon berkenan para narasumber dan Bapak Ibu untuk membuka kamera. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mbak Etsa mohon bantuannya nggih untuk dapat memandu sesi foto bersama ini. Monggo. Oke. Ya, mari Bapak Ibu semua, kita foto bersama dulu. Untuk slide pertama, siap? Open kamera semua ya, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya please dulu. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, monggo dibuka kameranya, J, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga acara ngabuburit sekaligus majelis ilmu kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa masih akan ada acara ngaso episode berikutnya. Ini insya Allah pekan depan akan diadakan ngaso episode 3 pada hari Kamis, insya Allah tanggal 28 April 2024. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Sekali Yona. lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa di episode ngaso berikutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.